Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Askep dengan klien isolasi di isolasi sosial. Jadi ini apa yang dimaksud dengan isolasi sosial? Jadi isolasi sosial ini rasa kesepian yang dialami oleh individu di dalam lingkungan sosial sebagai kondisi yang negatif atau mengancam. Jadi individu ini menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Afeknya tumpul ya, ini yang dimaksud oleh isolasi sosial. Nah, ini rentang respon sosial. Jadi ada respon adaptif dengan respon maladaptif. Kalau respon adaptif itu di tengah-tengah itu ada menarik diri, kesepian, ketergantungan. Kemudian ada respon maladaptif. Nah, di sini menyendiri, ya, respon adaptif. Jadi menyendiri ini untuk mengevaluasi diri sendiri dan menentukan tahap selanjutnya. Kemudian ada otonomi. Jadi otonomi ini individu mampu untuk mengeluarkan apa yang menjadi pemikirannya. Kebersamaan ini artinya sesama individu saling pengertian, saling memberi, dan saling menerima dalam suatu hubungan interpersonal antar individu. Kalau ketergantungan ini saling tergantung ya dalam membina hubungan interpersonal. Kalau kesepian ini individu itu merasa sendiri dan terasing dari lingkungannya. Jadi walaupun lingkungannya ramai, dia merasa kesepian, merasa nggak punya temen, ya kan? Itu namanya kesepian. Padahal ada orang, kemudian menarik diri ini dia nggak mau bergaul ya, mulai menarik diri perlahan-lahan dari lingkungan, nggak suka beramai-ramai, sukanya dalam kesendirian, ya kan? Jadi orang yang menarik diri ini sulit untuk membina hubungan dengan orang lain. Jadi contohnya tuh kalau kayak temen-temen ini punya temen geng-gengan kan, nah itu sulit dia karena dia tipikalnya yang menarik diri. Jadi lebih cenderung untuk sendirian, diri sendiri. Kalau manipulasi ini gangguan sosial, individu memperlakukan orang lain sebagai objek, jadi bukan sebagai manusia. Jadi terpusat pada masalah pengendalian orang lain dan individu cenderung berorientasi pada diri sendiri ya. Jadi dia ini mengontrol itu untuk terhadap kegagalan. Kemudian kalau impulsif ini individunya sebagai subjek yang tidak dapat diduga, tidak dapat dipercaya, tidak mampu untuk merencanakan, tidak mampu untuk belajar. Kalau narsisisme ini egosentris, jadi dia itu terpusat kepada dirinya sendiri, harga dirinya rapuh ya, terus menerus berusaha mendapatkan penghargaan dan mudah marah. Kalau isolasi sosial ini mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang tersebut itu merasa ditolak, nggak diterima, kesepian, dan tidak dapat membina hubungan dengan orang lain ya. Itu namanya isolasi, dia cenderung untuk sendiri. Penyebabnya ini jadi inilah bedanya antara faktor. Jadi faktor predisposisi ini faktor yang melatar belakangi seseorang tersebut. Kalau faktor presipitasi faktor pencetus ya kan. Jadi orang yang mengalami isolasi sosial itu memiliki faktor yang melatar belakangi. Salah satunya yaitu faktor perkembangan. Jadi dari masa bayi hingga dewasa. Jadi sampai dewasa ini seseorang itu memiliki respon sosial yang menarik diri, ya kan? Tuh. Kemudian faktor biologis ini faktor genetik ya, genetik. Kalau faktor sosiokultural ini akibat dari norma yang tidak mendukung terhadap pendekatan orang tersebut. Jadi ini perilaku yang berbeda yang dimiliki oleh budaya yang mayoritas. Kalau faktor presipitasi ini merupakan faktor pencetus ya, sehingga orang itu sebenarnya sudah ada pikiran untuk isolasi sosial tapi belum mengisolasi sosial dirinya sendiri. Tapi ketika ada faktor presipitasi, mulai orang tersebut untuk mengisolasi dirinya sendiri. Jadi misalnya ketika seseorang berada di rumah sakit ya kan, atau ketidakmampuannya ya kan, jadi nggak mampu nih, gagal, kemudian
ini ketergantungan sehingga mempunyai kecemasan yang tinggi. Tanda gejalanya yaitu tidak ada dukungan orang yang dianggap penting, jadi nggak ada orang penting. Jadi ketika kita merasa gagal, sebenarnya kita itu sudah harga diri rendah. Kita juga lama-lama nanti akan mengisolasi diri karena gagal itu malu. Karena kita merasa gagal jadi malu. Disinilah pentingnya orang, temen yang memberikan nilai yang positif, motivasi. Jadi walaupun kita gagal, kita nggak perlu malu, kita nggak perlu harga diri rendah, ataupun sampai kita mengisolasi diri. Ya biasa aja kalau kita gagal. Artinya gagal harus dicoba lagi sampai tidak gagal. Kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan tahap tumbuh kembang, afeknya tumpul, kemudian ada kecacatan. Jadi kalau orang cacat tuh menganggap dirinya rendah karena dia malu, timbullah dia mengisolasi dirinya sendiri. Mekanisme copingnya ini yang digunakan yaitu regresi, mundur dari masa perkembangan yang lain. Represi ini pikiran tidak dapat diterima. Kemudian isolasi ini mekanisme mental yang tidak sadar, ya kan? Jadi dia tuh nggak sadar kalau dia tuh menarik diri dari orang lain, mengisolasi. Jadi isolasi sosial ini keadaan di mana individu itu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu untuk berinteraksi dengan sekitarnya, ya kan? Nah, data objektifnya apatis. Jadi apatis itu nggak peduli dengan lingkungan sekitar, hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Kemudian ekspresinya selalu tampak sedih, afeknya tumpul. Tumpul ini kurang peka ya. Jadi kalau kita bercerita dia tuh banyak diem, nggak ngasih komen, lebih suka dalam kesendirian, nggak suka komen, lebih suka diem. Nanti perawatan dirinya kurang ya, karena dia menolak untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi dia kurang merawat diri. Kalau kita ini kan nggak, karena kita berhubungan dengan orang lain, makanya kita merawat diri. Nah, ini isolasi sosial ini kita fokusnya ke SP1 pasien dengan SP1 keluarga. Ini memang Ibu cantumkan SP2 pasien, SP3 pasien, SP2 keluarga, SP3 keluarga. Tapi fokusnya kita ke SP1 pasien ya. Jadi silakan dibaca SP1 pasien kayak mengidentifikasi penyebab isolasi pasien, keuntungan berinteraksi dengan orang lain, kerugian bila tidak berinteraksi dengan orang lain, melatih pasien untuk berkenalan dengan orang lain ya. Kita mulai dengan satu orang yang paling dekat, kemudian membimbing pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Jadi kalau pasien yang isolasi sosial ini harus bertahap ya. Jangan langsung dibawa ke lingkungan yang rame. Dia tambah nanti menarik diri, tambah untuk isolasi sosial. Jadi kita kondisikan itu perkenalan dulu ke diri kita sendiri ya, satu orang. Kemudian teman sekitarnya satu orang. Kemudian kita ajak ke kegiatan-kegiatan. Tapi ya kalau isolasi ya sulit untuk menerima. Jadi kita mungkin hanya melihat dari kejauhan. Kemudian lama-lama kita ajak si pasien untuk berpartisipasi. Ya, ini sebagai bahan evaluasinya ya. Jadi apakah klien kita, pasien kita mampu dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi satu orang saja cukup ya, gitu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan di grup WA ya, biar teman-teman lainnya bisa menyimak. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.